Shalom dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Kita bertemu di semester ganjil pada tahun ajaran tahun ini. Adapun materi pembahasan kita pada hari ini dari bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Adapun kompetensi dasar, yang pertama mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, serta bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Setelah kita belajar dari materi ini, adapun indikator yang ingin dicapai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang kedua, siswa dapat menguraikan fungsi keluarga. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, siswa dapat menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang terakhir, siswa dapat menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga beserta didik itu sendiri. Nah, kita akan melihat apa itu pengertian keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Adapun definisi lain dari keluarga, yaitu menurut Hendy Suhendi, adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Sedangkan adapun perbedaan pengertian keluarga dan rumah tangga, di mana keluarga lebih mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga, sedangkan rumah tangga lebih bersifat material ekonomi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Kalau tadi perbedaannya, sekarang kita melihat apa itu persamaan keluarga dan rumah tangga. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. B. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Bagian C, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, bentuk keluarga itu ada 2. Yang pertama disebut dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Yang kedua yaitu keluarga besar yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami, atau dengan kata lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Nah, sedangkan keluarga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, keluarga berfungsi sebagai fungsi biologis, yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Bagian B, yaitu fungsi sosialisasi anak, yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak,
serta memperkenalkan sikap, pola tingkah laku, sikap keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi afeksi yang berhubungan dengan rasa atau afeksi, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang diciptakan. D. Fungsi edukatif yakni berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi religius, yakni mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama itu sendiri. Bagian F atau fungsi yang berikutnya yaitu fungsi protektif, yakni bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi seluruh anggota keluarga. Dan fungsi yang berikutnya yaitu fungsi rekreatif, yakni bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatur penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan fungsi sosial, kita disebut fungsi status sosial, yaitu keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya. Karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status sosial ini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan status individu atau seseorang juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan seseorang atau dilakukan oleh individu sendiri. Adapun fungsi keluarga menurut Alkitabiah. Yang pertama, keluarga sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Bisa dibaca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Yang kedua, keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama. Nasnya bisa dibaca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan yang ketiga, keluarga sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Bisa dibaca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Demikian pemaparan daripada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, diberi waktu untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa damai sejahtera Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera Tuhan Yesus